Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di PIP Channel. Nah, di video kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana cara membaca dan mengartikan spek mesin sop es krim sebelum teman-teman untuk memutuskan membeli mesin sop es krim tersebut. Dan di video ini juga saya akan jelaskan di bagian manakah yang membuat mesin es krim itu mempunyai harga yang berbeda-beda. Tapi sebelum kita ke penjelasannya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke teman-teman, nah sebelum teman-teman memutuskan untuk membeli mesin sop es krim, nah teman-teman harus bisa memahami dan menerjemahkan dari setiap spek mesin yang tertera di mesin tersebut. Karena apa? Supaya teman-teman bisa menghindari yang namanya salah dalam membeli mesin dan bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Oke teman-teman, nah untuk kali ini saya akan mencoba mencari spek mesin di Google. Nah jadi yang pertama saya ke kolom Google. Nah terus saya coba ketik contoh spek mesin sop es krim ya. Oke. Nah, di salah satu kolom Google ini kita coba kupas di astromesin.com ya teman-teman. Oke, nah di sini kita ketemu dengan mesin pembuat es krim Astro GTR 2500. Nah, jadi kita bisa lihat, kita scroll ke bawah. Nah, kita bisa lihat untuk spek mesin yang ditampilkan. Nah, jadi untuk spek yang pertama kebaca model dan tipe dari mesin ini. Nah, jadi yang pertama untuk mesin di merek apapun pasti akan disertai dengan model dan tipe mesin. Nah, di sini tertulis untuk model yaitu GTR dan tipe mesinnya 2500. Jadi model dan tipe ini terdata di GTR 2500. Nah, hal ini fungsinya agar teman-teman pada saat mengklaim garansi ataupun memperkenalkan mesin ini ke orang ataupun dengan publik, nah itu bisa dikenali dengan gampang secara gambaran mesinnya kalau teman-teman sudah sangat mengetahui model dan tipe dari merek mesin tersebut. Oke, nah terus yang urutan kedua adalah untuk voltase atau tegangannya ya teman-teman. Nah jadi di mesin tipe ini, nah untuk voltase yang digunakan adalah 220 volt. Jadi intinya untuk mesin ini berjalan di tegangan 220 volt. Karena di Indonesia untuk tegangan yang bisa dipakai adalah tegangan dengan 220 volt ini. Nah, kemarin sempat ada kasus. Nah, salah satu customer membawa mesin build up dari Jepang dan ternyata setelah dicek mempunyai voltase berbeda yaitu di 110 volt. Dan pada akhirnya mesin ini tidak bisa terpakai. Jadi teman-teman sebelum memutuskan untuk membeli mesin ya teman-teman harus tahu dulu kalau di Indonesia yang dipakai adalah 220 volt. Oke, terus untuk poin yang ketiga yaitu untuk frekuensi yang dipakai itu antara 50 sampai 50 dan 60 Hz. Jadi intinya untuk tegangan 220 harus mempunyai frekuensi yang stabil di angka 50 dan 60 Hz. Nah, apabila frekuensi naik turun akan mempengaruhi kinerja mesin dan hal ini biasanya diatasi dengan menggunakan yang namanya stabilizer. Oke ya teman-teman. Nah, terus untuk poin yang keempat yaitu untuk daya listrik untuk mesin tipe ini adalah 1800 watt. Nah, jadi untuk teman-teman
sebelum membeli mesin ini minimal untuk listrik rumah di kapasitas 3.500 watt ya, atau genset minimal berkapasitas di 5.000 watt. Nah, jadi untuk mesin ini teman-teman harus tahu ya, kapasitas listriknya itu adalah 1.800 watt. Nah, oke, kita ke poin keempat. Nah, poin keempat ini di kapasitas untuk mesin ini tertera di 25 liter per jam. Jadi teman-teman, ini dapat diartikan bahwa kekuatan maksimal mesin ini estimasinya di kisaran 25 liter per jam untuk bisa menghasilkan es krim. Tapi dengan kondisi mesin dan performa yang terbaik. Nah, tapi biasanya untuk mesin 80% dari kapasitas sudah dianggap baik ya teman-teman. Nah, untuk beberapa mesin semakin tinggi kapasitas produksinya, intinya unitnya juga semakin mahal. Dibarengi juga dengan kapasitas listrik juga bisa tinggi, dan kompresornya pun mempunyai kapasitas yang tinggi juga. Jadi kapasitas untuk mesin ini ya teman-teman, untuk produksinya ini bisa mengidentifikasi kenapa beda model dan tipe mesin harganya berbeda, dan walaupun beberapa spek itu hampir sama. Oke ya teman-teman, dimengerti kan untuk masalah kapasitas ini. Nah, terus untuk poin yang keenam, kita bisa lihat juga bahwa volume tangki pada mesin Astro dengan tipe ini mempunyai kapasitas volume tangki sebanyak 6 liter. Nah, jadi untuk setiap tangkinya tersebut, untuk mesin 3 tuas kan mempunyai 2 tangki. Nah, berarti satu tangkinya itu untuk volumenya itu di 6 liter. Nah, jadi teman-tean harus memahami dulu ya, juga saya kasih tips dalam mengisi yang namanya tangki es krim, jangan sampai kurang dari 1/4 dari volume tangki yang sudah tertera di sini. Nah, semisal volume tangkinya 6 liter, kalau untuk 1/4-nya jangan sampai di bawah 1 sampai 1,5 liter. Oke teman-teman. Nah, jadi terus untuk yang poin ketujuh, di sini kita bisa lihat bahwa sistem pendingin yang dipakai adalah jenis R404. Jadi teman-teman harus mengetahui bahwa saat mengisi freon harus sesuai dengan jenis ini. Oke, untuk yang poin ke-8 itu bahwa berat mesin itu nitonya adalah 100 kg. Cukup berat ya teman-teman, jadi usahakan tempatkan pada mesin yang tempat yang kokoh ya, karena beratnya lumayan. Nah, terus untuk poin yang ke-9, di sini tertulis bahwa dimensi mesin itu 540 kali 660 kali 790 mm. Jadi sesuaikan dengan ruangan atau tempat untuk mobil kelilingan sebelum membeli mesin ini. Jadi dengan kita mengetahui ukuran mesin tersebut, jadi kita bisa menyesuaikan dengan tempat yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, terus di sini saya akan coba membandingkan spek mesin Astro GTR 2500 dengan mesin Astro yang BKL 818T. Nah, di sini terlihat kenapa harganya terpaut jauh ya teman-teman. Dimana kalau yang namanya mesin yang tipe GTR 2500, di sini tertulis harganya lebih kurang 25 juta. Sedangkan di BKL 818T itu harganya 14 juta 190 ribu rupiah ya teman-teman. Nah, jadi yang kita perhatikan yang pertama yang membedakan itu adalah kapasitas produksi. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa untuk kapasitas produksi di mesin GTR 2500 itu berada di 25 liter per jam. Nah, sedangkan di tipe BKL 818T itu estimasinya di 18 liter per jam. Nah, jadi ini sangat berpengaruh juga teman-teman.
Semisalnya seperti ini, saya ambil contoh. Dengan kapasitas yang besar, jadi untuk produksi es krimnya itu lebih banyak ya teman-teman. Saya ambil contohnya seperti ini. Semisal ada yang antri lebih kurang 10 orang. Nah, kemungkinan untuk mesin GTR 2500, nah itu akan bisa secara kontinu mesinnya tidak akan berproduksi, tapi secara kontinu dia akan bisa menghasilkan es krim karena mempunyai kapasitas yang besar. Nah, sedangkan kalau yang di tipe BKL 818T, nah ini semisal yang antri 10 orang, nah setelah antrian kelima atau keenam mungkin, nah mesin ini harus berproduksi lagi lebih kurang biasanya 15-20 menit untuk menghasilkan es krim. Nah, jadi itu yang membedakan dari segi kapasitas. Oke, teman-teman. Nah, juga kita bisa lihat juga di sini yang membedakan kenapa bisa beda ya, teman-teman. Nah, jadi untuk sistem pendinginnya. Nah, jadi untuk sistem pendinginnya kemungkinan yang dipakai untuk GTR 2500 itu adalah kompresor dari Eropa. Karena kita tahu semua kompresor dari Eropa memang mempunyai harga yang cukup mahal dibandingkan dengan kompresor yang berasal dari Jepang. Nah, untuk yang membedakan lagi kenapa mesin ini mempunyai harga yang berbeda, yaitu dari kita bisa lihat dari berat mesin ya teman-teman. Nah, di sini berat mesin itu 100 kg untuk GTR 2500, sedangkan di tipe Astro BKL 818T itu lebih kurang 80 kg. Nah, berarti di sini bisa diidentifikasi bahwa material yang dipakai di BKL GTR 2500 itu kemungkinan bisa memakai material yang sangat baik dibandingkan dengan BKL 818T. Dan untuk dimensi mesinnya juga sedikit ada perbedaan ya teman-teman. Nah, mungkin karena untuk dari volume mesin dari GTR 2500 ya, karena memang mempunyai beberapa hal yang dari segi material atau apapun yang lebih bagus ya, jadi dimensinya juga sedikit lebih besar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa harga dari GTR 2500 di kisaran 25 juta ya teman-teman, dan di BKL 818T itu di 14.190 juta ya teman-teman. Nah, jadi seperti itulah teman-teman, saya kasih gambaran sebelum teman-teman untuk membeli yang namanya mesin shop es krim. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dulu dengan kebutuhan teman-teman dan keadaan yang ada ya. Mungkin semisalnya dari segi untuk mesin kelilingan, mungkin untuk mobil yang dipakai, ataupun memang dari segi ruangan yang dipakai juga. Nah, teman-teman harus paham dulu terutama untuk dimensi mesin, kompresor mesin, dan kapasitas mesin. Itu yang menjadi hal yang utama dalam membeli mesin. Nah, jadi untuk daya listriknya juga ya teman-teman harus memahami juga. Nah, sama bisa membandingkan untuk daya listrik yang ataupun kapasitas listrik yang teman punya di rumah. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari saya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di bawah kolom video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.